Ini kenapa Pak? Bangunan ini kan sudah kuno sekali Pak. Sampai sekarang bisa tetap utuh ini bagaimana? Itu apa, Mas? Ini terakota yang ditemukan di lokasi ini atau gerabak-gerabak. Jangan lupa like, comment, dan subscribe dan share. YouTube-nya apa? Channel Mbak Mel. Mbak Mel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, salam budaya, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Nah, kali ini saya mereview di makam ini Put Balung Bendo, dusun santren atau mana ya tadi. Ini bata-bata kuno banyak sekali membentuk di pemakaman umum ini, mengelilingi. Ini kayak gini lokasinya, yang di makam umum, bukan makam umum ya, makam santren atau makam gang santren. Ini batu bata kunonya itu besar sekali ya Pak. Kayak gini. Ini kita tanya-tanya pada warga. Mendapati struktur tembok kuno yang berada di Dusun Pringin Pitu, Desa Bakalan, Kecamatan Balung Bendo, Sidoarjo, Jawa Timur. Tembok yang luar biasa sekali ini, kita mendapati ada spis dan batu bata yang terpotong-terpotong. Artinya memang tembok ini tertata ulang. Entah itu dahulunya memang ambruk kemudian ditata kembali. Tetapi struktur ini berdiri di atas struktur lama. Ya, struktur tembok ini dengan tanah yang ditinggikan ini sekitar 25 kali 15 meter. Di dalam tembok keliling yang kita survei tadi itu sekitar 200 kali 200 meter atau sekitar di area 4000 meter persegi. Nah, ini adalah temuan struktural. Sedangkan temuan artefaktual kita akan mendapati banyak pecahan tembikar atau terakota, kemudian batu bata kuno, termasuk kemudian batu-batu candi. Di sini kita tidak termasuk kemudian lumpang batu. Ada beberapa lumpang batu, ini temuan artefaktual. Sedangkan kemudian kita tidak mendapati pinggiran candi, termasuk antefik-antefik kemuncak. Diduga memang ini bukan sebuah candi pada masa lalunya. Tetapi kemungkinan juga ini merupakan kompleks bangunan suci yang cukup besar, termasuk kemungkinan juga adalah sebuah keraton atau istana raja-raja daerah. Sedangkan dalam sumber prasasti, Dusun Waringin Pitu terdapat di dalam prasasti Kamalagyan di Desa Klagen, Tropodo, Krian, Sidoarjo yang tidak jauh dari sini. Di dalam prasasti Kamalagyan yang dikeluarkan oleh Sri Maharaja Airlangga ini pada tahun 959 Saka atau tahun 1037 Masehi. Ini kemudian titah dari Raja Airlangga ini diterima oleh Mahamantri Hino atau putra mahkota. Pada waktu itu ternyata putra mahkota adalah putri mahkota, yaitu Sri Sang Ramawijaya. Kemudian diterima oleh Rakyat Kanuruhan, yaitu Narotama. Kemudian prasasti ini menetapkan bahwasanya Airlangga telah mengatasi solusi banjir yang ada di daerah Hulu. Assalamualaikum ya alal kubur fa inna insyaallah bikum lakikun. Dalam waktu dekat maupun lama kita akan menyusul juga di pemakaman gang santren ini, pemakaman khusus yang diduga kemudian pernah menjadi basis pesantren, sehingga gang santren ini yang berhak kemudian dimakamkan di sini. Di sini ternyata banyak temuan-temuan kuno berupa struktur tembok batu bata kuno, termasuk batu-batu candi, ambang pintu, diduga memang pernah menjadi bangunan suci yang cukup kuno, yaitu masa Raja Airlangga, sebagaimana pemberitaan dari prasasti Kamalagyan tahun 1037 Masehi. Bangunan bagian bawah dari sebuah namanya batur atau pelinggih. Sehingga pada masa kuno kebanyakan di sini itu bangunannya berupa batur atau pelinggih, yaitu sebuah lantai yang terbuat dari batu bata dan batuan-batuan candi. Kemudian di atasnya bangunan utamanya itu terbuat dari kayu atau kekayon.
atau kayangan, yaitu bangunan suci yang menggunakan kayu pada masa kuno, yang kemudian atapnya itu biasanya terbuat dari ijuk enau yang berwarna hitam, sebagaimana pura-pura yang ada di Pulau Bali. Nah, bangunan khas ini kemudian berkembang sekali, terutama pada masa Majapahit. Jadi ini bagian Bawah, jadi bagian bawah semacam fondasinya atau lantainya, bagian bawah yang disebut juga batur atau pelinggih. ini kenapa Pak? Bangunan ini kan sudah kuno sekali Pak. Sampai sekarang bisa tetap utuh, ini bagaimana? Soalnya dijaga sama keluarga santai, Pak. Soalnya kalau bapak ini diambil orang, pasti malam mesti suruh kembalikan. Pasti suruh kembalikan. Emang yang terjadi kenapa Pak? Sering, kayak juga ambil dibawa pulang, buat apa itu nggak ada apa itu istilahnya itu pondasi, malam suruh kembalikan. Pasti suruh kembalikan. Itu. Kalau dari cerita warga sendiri, diyakini ini sebenarnya bangunan apa dulunya? Soalnya ceritanya kalau kakek saya itu dulunya buat pondok, ada pondok. Soalnya di muka itu dulu ada istilah itu kata kolam, bertata botolnya ini seperti ini, besar-besar gitu. Iya kayak sendang gitu. Sekarang dari depan zaman, dari tanah itu sudah milik orang, terus dia itu buat sampah-sampah, akhirnya hilang. Sampai sekarang kalau digali ada, pasti ada. Cuman kalau bangunan ini warga nggak berani nyentuh? Nggak berani nyentuh Pak, biarpun ambil bata sedikit pun nggak berani. Soalnya sering terjadi dulunya itu ada istilahnya orang apa itu bikin bata bata itu ya. Ada ayam, ayam itu kan menginjak bata yang basah itu kan pasti kan rusak. Dilempar sama apa itu istilahnya itu pecahan genteng itu, kena leher, orangnya sakit 2 hari langsung. Soalnya banyak gaman di sini ada apa saja Pak? Istilahnya kunci, terus ada delima sama ali-ali. Warga sering menemukan gitu. Orang sini nggak ada Pak, cuma orang lain yang sering sini tapi nggak bisa ambil, Dari orang lain, keluarga saya sendiri, ceritanya ayah saya sendiri. Siang-siang ini tidur siang, disuruh ambil. Ada Pak, barangnya ada, memang ada. Tapi baru diambil. Barang merah dari mana itu di lidahnya ular. Ayah saya lari. Sering Pak, saya sendiri pernah. Jam 1 malam. Berarti ini makam ini khususnya tempat untuk apa Pak? Dan itu pemakaman warga santri di sini Pak. Orang lain Orang nggak bisa. Di sana di umum, nggak bisa di sini. Berarti khusus pemakaman orang santri di sini. orang santri. Berapa ini orang? Berarti ini ikut desa santren atau Iya, dusun, gang Pak? santren namanya gang santren. Bukan desa Pak? Loh iya, desa Urian Dusun itu cuma ini gangnya ini gang santren. Oh. Gang santren. Nah, desa Dusun Urian itu cuma gangnya gang santren. Aduh terada di Gapura, masih masih ikut pagi belum di kaki, jadi belum ada namanya. Pak Asmani pun situ. Pak Rifai. Atur Pak. Oh, nggak monggo.